kita memutuskan untuk jadi gubernur lalu ikut pilkada gitu. Jadi menteri lebih sulit karena itu keputusan politik. Yang diputuskan sepenuhnya oleh presiden gitu. Jadi kalau yang potensial tentu banyak yang potensial untuk jadi menteri luar negeri. Jadi yang itu tidak bisa didiskusikan kalau itu. Sebagai pengusaha saya udah punya, saya owner, saya punya perusahaan sendiri gitu. Jadi ya udah. Finansial udah selesai ya. Ya kalau mau ngomong selesai orang selalu kalau dalam hal yang satu itu orang nggak pernah puas. Gitu. Tapi oke lah. Mungkin kita agak bergeser dikit tadi pendidikan, pariwisata, lapangan pekerjaan, PMI sudah kita bahas. Kayaknya menarik kita geser-geser di isu politik lah sedikit. ini wilayah rawan. Ini. Rawan tapi kita batasi mungkin. Tapi ini kan soal pandangan. Tadi kan meskipun ada di birokrasi tapi jabatan juga politis kan gitu. Ya meskipun beda ruang tapi kalau dubes itu memang jabatan politik karena itu hak prerogatifnya presiden yang dijamin oleh undang-undang dasar bahkan. Ya, betul. Nah, kita minta ini kita tidak menjebak pada situasi ini, tapi ini kan kita sebagai jurnalis juga merespon apa yang menjadi pertanyaan banyak orang, pertanyaan banyak masyarakat. Bener nggak Mi Iqbal tuh mau kembali ke daerahnya untuk membangun daerah? Karena itu narasi yang memang kita juga baca kan. Mi Iqbal selalu bilang, saya selalu ingin melihat daerah saya seperti ini. Saya ingin selalu membangun daerah saya. Tapi kan ini masih konteks yang sumir gitu. Boleh nggak kita bisa didetailkan membangun daerah dalam konteks apa yang dimaksud sama Mi Iqbal ini gitu? Teman-teman dekat saya di apa namanya di NTB ini ya, di Mataram, di Praia itu tahu semua kalau dari dulu bahwa saya itu memiliki kegelisahan terhadap daerah saya ini. Saya sayang sama NTB ini dan saya paham betul potensinya NTB ini. Sepanjang karir saya selalu ada dalam benak saya. Saya pikirkan setiap saya lihat sesuatu hal yang baik di luar, harusnya ini bisa nih kita. Di NTB. Di NTB harusnya ini bisa. Selalu keingetnya ke sana gitu loh. Dan saya mempertimbangkan untuk pulang, tapi saya proses pembuatan keputusan itu tidak mudah buat saya. Kontemplasinya agak beratnya agak panjang nanti. Tapi pada akhirnya saya paham betul bahwa keputusan terakhir akan ditentukan oleh satu pertanyaan, mana yang membawa manfaat paling besar buat masyarakat, mana akan membawa impact paling besar buat masyarakat. Itu bukan buat saya tetapi buat masyarakat gitu. Karena pada akhirnya ini adalah masalah pengabdian ya. Betul. Saya udah selesai sebagai diplomat, saya udah dubes, apalagi yang saya cari. sebagai birokrat saya sudah eselon 1 di usia saya masih relatif muda gitu. Jadi apalagi yang saya cari sebagai pengusaha, saya udah punya, saya owner, saya punya perusahaan sendiri gitu. Jadi ya udah. Finansial udah selesai ya. Ya kalau mau ngomong selesai orang selalu kalau dalam hal yang satu itu orang nggak pernah puas. Tapi oke lah. Tapi saya pikir saya sudah berada di situasi yang cukup baik gitu. Jadi sekarang pikirannya adalah itu gimana kita meng-create impact di sisa usia kita ini. Betul. Kan ada diskusi kecil-kecilan juga dengan kawan-kawan di sini. Sempat ada doa sekaligus isu sekaligus doa mungkin. Gosip. Mi Iqbal ini salah satu potensi untuk menjadi menteri luar negeri misalnya. Kan apa yang kurang kan, daya jelajah luar negerinya udah, jam terbangnya sudah tinggi, tentang birokrasi dari dalam sampai dengan di luar sudah paham. Tapi ketika ada satu pertanyaan tadi, ada pilihan mana yang lebih besar manfaatnya misalnya dalam pandangan Iqbal, mau jadi gubernur atau mau jadi menteri misalnya, kalau dihadapkan dengan dua pilihan seperti itu. Kalau jadi gubernur itu lebih mudah karena itu pilihan. Karena itu pilihan ya. Kita memutuskan untuk jadi gubernur lalu ikut pilkada gitu. Jadi menteri lebih sulit karena
itu keputusan politik. Yang diputuskan sepenuhnya oleh presiden gitu. Jadi kalau yang potensial tentu banyak yang potensial untuk jadi menteri luar negeri. Jadi yang itu tidak bisa didiskusikan kalau itu. Yang jelas sebagai seorang birokrat, saya sudah di puncak karena sudah eselon 1. Yang tertinggi yang bisa dicapai oleh seorang birokrat itu ya eselon 1 gitu loh. Nah, mengenai pulang ke apa namanya NTB untuk posisi gubernur, sekali lagi tadi mana yang paling membawa manfaat. Masalahnya dalam proses memutuskan mana yang paling banyak membawa manfaat itu ada keterbatasan visual kita melihat gitu. Sehingga itu butuh kontemplasi, butuh istiharoh, butuh keputusan yang lebih hati-hati lah insya Allah. Tapi saya tidak ragu pada panggilan jiwa saya. Panggilan jiwa saya untuk apa namanya, untuk ingin berbuat sesuatu, apakah sebagai apa namanya gubernur ataupun tidak sebagai gubernur, panggilan jiwa itu tetap ada. Dan tetap ingin berbuat sesuatu buat daerah ini gitu. Ya, malah kalau kita rangkai dengan peristiwa, kalau kita flashback ke belakang kemarin beberapa hari terakhir sempat ada beredar foto Mi Iqbal ketemu dengan ada 2 tokoh partai di situ. Mi Iqbal ketemu, sampai asumsi itu kan banyak akhirnya kan. Nah, ini sepertinya mulai membuka peta jalan ke arah koalisi. Spekulasi makin tajam. Dan itu kan biasa di ruang politik kan gitu. Nah, apa sebenarnya yang menjadi perbincangan selain hal normatif yang sudah kita terima dengan Demokrat, dengan PDI kemarin gitu? Iya, saya ketemu dengan tokoh-tokoh politik itu pertama bukan sebagai tokoh politik, tapi sebagai sahabat gitu. Karena saya udah mengenal beliau-beliau itu jauh sebelum mereka menjadi tokoh politik gitu. Mas Iju sama alumni di Jogja ya? Iya, narasinya begitu ya. Iya, tetapi memang ada pembicaraan mengenai daerah, mengenai bangsa di situ. Karena saya kan lama di luar gitu. Saya melihat Indonesia, melihat NTB itu dari helikopter view dari luar gitu. Jadi biasanya lebih jernih penglihatan itu. Berarti ini zoom in ke sini ya. Iya. Jadi ini saatnya saya mendengar dari dalam. Apa sih sebenarnya yang terjadi gitu loh. Jadi ini saling mengupdate. Jadi saya memberikan helikopter view kepada mereka. Mereka memberikan saya insight dari dalam gitu. Ini yang terjadi, ini yang perlu kita benahin sebagai anak bangsa, anak NTB ya. Wajarlah kita mengupdate pemahaman kita tentang situasi yang ada di sini gitu loh. Kita kan nggak sempurna juga gitu, banyak pandangan kita, mungkin pemahaman kita juga tidak lengkap. Jadi dengan banyak dialog seperti itu jadi melengkapi, menyempurnakan pemahaman itu. Tapi kan yang menjadi menarik pertanyaannya, ada tokoh partai muda Bang Iju di situ sama alumni Jogja, tapi juga ada tokoh partai senior. Kenapa pilihannya kedua? Ada senior, ada junior. Apakah memang dalam rangka zoom in tadi? Ya itu. Jadi kalau yang di tengah-tengah udah banyak, tapi teman-teman media nggak lihat gitu. Jadi yang beredar fotonya. Yang beredar fotonya itu kayak kalau DPR baru pertama kali menjalankan tugasnya itu ketuanya itu paling senior dan paling junior. Gitu. Jadi yang jadi fokusnya teman-teman media di situ, padahal di antara kedua itu banyak sekali yang saya temuin tokoh-tokoh lain yang di tengah-tengah, nggak tua-tua amat, nggak muda-muda amat gitu. Tapi apa yang didapat dari dua tokoh muda dan tokoh senior politik tadi dari dalam perspektif politik NTB yang Mi Iqbal petik? Terlepas dari seberapa sukses upaya yang sudah dilakukan oleh para gubernur-gubernur sebelumnya, oleh pimpinan daerah sebelumnya, mereka udah melakukan banyak sekali hal baik gitu. Tetapi kita melihat masih banyak ruang yang ruang untuk melakukan perubahan-perubahan, pembenahan gitu, percepatan gitu. Karena dinamika dunia sekarang yang makin cepat gitu. Sehingga baik saja tidak cukup gitu. Perlu yang jauh lebih baik gitu. Perlu yang jauh lebih cepat gitu prosesnya. Dan saya yakin juga Pak Gubernur Zulkifli Mansyah, Bu Wagub Bu Rohmi itu juga menyadari itu kok, dan sudah ada di dalam benak beliau keinginan untuk melakukan percepatan dan perbaikan seperti itu. Tapi ini kan kita hanya diskusi aja. Siapa tahu satu saat saya bisa ketemu dengan sahabat saya Pak Zulkifli Mansyah, saya bisa berikan masukan itu juga kan dari input yang kita dapat dari. Ada rencana ketemu
Kalau misalnya Saya berkomunikasi kok, saya berkomunikasi, saya dan beliau ini kan kenal lama gitu, kenal sudah lama sejak kita SMP, jadi sering komunikasi gitu dan sering diskusi juga mengenai kondisi-kondisi yang dihadapi dan ya saling mengisi lah. Iya. Terlepas jika akhirnya bertemu atau tidak bertemu misalnya, kalau bisa didetailkan lagi apa ceruk yang mesti dibenahi kalau bicara konteks percepatan di daerah ini, selain pariwisata tadi misalnya, selain pendidikan. Birokrasi juga perlu diperkuat dan pemahaman yang baik mengenai bagaimana mesin birokrasi bekerja itu penting, dan meningkatkan moralnya birokrasi untuk bekerja juga sangat penting saya kira. Dan moral birokrasi itu akan bekerja dengan baik kalau dia hidup di dalam sistem yang meritokratis. Jadi di mana orang yang bagus maju, yang nggak bagus ya tertinggal gitu. Tapi nanti akan ada sistem lain yang membuat dia berkompetisi, dia berkompetisi gitu. Dibangun sistem kompetisi yang sehat juga mungkin. Sistem kompetisi yang sehat, sistem karir yang sehat. Orang merasa nyaman dan yakin bahwa kalau saya berbuat yang terbaik dan kalau saya berprestasi pasti saya jadi orang. Perasaan itu yang harus dimunculkan di birokrasi gitu. Saya 25 tahun di birokrasi, jadi saya bisa merasakan di Kemlu kita alhamdulillah merit sistemnya sangat bagus gitu. Jadi orang itu keluar semua potensinya karena dia yakin bahwa dengan mengeluarkan semua potensi itu kesempatan dia untuk maju di karirnya itu akan lebih baik gitu. Baik. Luar biasa. Ya. Pemirsa NTB 1, saya kira itu bincang-bincang menarik kita dengan Pak Dr. Lalu Muhammad Iqbal, sekarang juru bicara Menteri Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri, dan tadi ada beberapa perspektif tentang NTB. Semoga kita bisa ketemu lagi. Insya Allah kan sekarang udah menetap ya. Ya, udah menetap di Indonesia gitu, dan justru dengan nggak ada lagi ayah ibu saya sudah meninggal tahun lalu, ibu meninggal, tahun sebelumnya ayah meninggal gitu. Jadi saudara-saudara masih di sini, jadi orang tua kan akhirnya gitu. Jadi kebutuhan untuk pulang ke sini untuk bantu adik-adik juga keluarga yang lain juga semakin tinggi lah gitu. Jadi akan lebih intens di NTB sepertinya. Mudah-mudahan karena alasan keluarga sebetulnya karena alasan keluarga, jangan sampai ketika ayah saya, ibu saya meninggal, pesan keluarga besar itu dendem konsandara dengan toa amtunkam oleh. Jadi jangan sampai setelah tidak ada orang tuamu, kamu berhenti pulang. Saya bilang justru saya akan lebih sering pulang karena ya akhirnya saya jadi orang tua. Ketika orang tua yang sebenarnya nggak ada kan akhirnya anak yang paling besar jadi orang tua. Jadi saya sekarang di keluarga saya ya orang tuanya ya kakak saya, Ibu Nelly Kusmawati yang sekarang inspektur di di Kota Mataram, dan saya kami berdua jadi orang tua buat adik-adik yang lain gitu. Luar biasa. Dan ada satu yang saya ingat, itu ada satu pesan yang masih Iqbal ingat dari pesan orang tua ya, pesan ayah kalau nggak salah, yang masih Iqbal pegang sampai sekarang, soal prinsip hidup. Bisa nggak kita bagi mungkin bisa jadi inspirasi buat kawan-kawan yang banyak banget beliau itu menasihati saya itu. Beliau dan ibu itu kan dua orang yang mengisi ruang inspirasi di dalam hidup saya, itu banyak memberikan. Bapak banyak sih. Bapak itu yang jelas selalu ingin saya itu menjadi diri saya sendiri gitu. Makanya beliau dari awal sudah menyiapkan bahwa saya lulus SMP harus merantau, karena beliau bilang bahwa pohonmu nggak akan, kalau beliau mengibaratkan saya sebagai pohon, kamu nggak akan pernah tumbuh selama kamu berada di bawah pohon yang besar, pohon yang rindang. Jadi kamu harus dijauhkan dari pohon rindang ini supaya kamu lebih rindang daripada pohon rindang itu nantinya gitu. Itu selalu beliau bilang, dan beliau selalu bilang ke saya bahwa Iqbal, dari kecil Iqbal, kamu nggak akan saya berikan apa-apa. Padahal saya tahu beliau itu tuan tanah gitu. Saya bilang, kamu nggak akan saya berikan apa-apa, kamu hanya akan saya berikan ilmu gitu. Jadi dari dulu itu nggak pernah merasa memiliki atau akan memiliki sesuatu. Jadi saya harus, apapun yang saya inginkan, apapun yang saya butuhkan, saya harus dapatkan itu sendiri gitu. Karena saya tidak bisa bergantung ke siapa-siapa. Makanya ketika sudah besar, tiba-tiba dipanggil, dibilang, kolek dulu gitu. Terus dibilang, nih Ari kakak wah bagiin selapu.
sudah adik kakakmu sudah saya berikan Oh, itu semua. warisan ya. Bukan warisan, hibah lah. Oh, karena hibah. masih hidup beliau waktu itu. Nah, tinggal kamu yang belum ini saya kasih buat kamu. Saya bilang, wah saya nggak bisa nerima, mohon maaf. Saya bilang. Karena udah terlanjur memegang prinsip mindsetnya, ya. udah terlanjur mindsetnya begitu. Dan saya yakin apa yang saya capai sekarang ini karena mindset itu gitu, tidak punya apa-apa itu. Dan saya ikhlas menerima itu, dan saya yakin itulah cara bapak ibu saya menyayangi saya, gitu. Dengan membuat mindset saya seperti itu, itulah ekspresi rasa sayangnya beliau. Pasti berat buat seorang tua gitu kan untuk bilang nggak akan ngasih apa-apa gitu. Tapi itu akan membuat saya jadi kuat, jadi mandiri, dan itulah yang beliau lakukan ya. Sampai yang ketiga kali baru saya terima, dan itu pun karena semua keluarga besar mendesak supaya menerima. Tapi saya niatkan ini bukan untuk saya, ini adalah titipan untuk mengurus keluarga, untuk melanjutkan visi orang tua saya, untuk melanjutkan harapan-harapan baik beliau. Karena itu saya bikin yayasan. Saya bikinkan yayasan, ini semua dipakai nanti buat mendukung yayasan ini nanti gitu. Membangun sumber daya manusia. Sumber daya sekolah rencana kita, kemudian sekolah tapi yang mengajari anak-anak itu nilai-nilai Islam, tapi juga ngajarin coding, programming, teknologi, terus kita bikin musola gitu di daerah situ gitu. Pokoknya bapak ibu itu kan sangat terobsesi sama pembangunan anak-anak muda gitu. Jadi itu menular ke saya dan saudara-saudara saya, dan kita punya pandangan yang sama di antara 5 bersaudara itu. Ya udah, ayo kita lanjutkan nilai-nilai yang bapak ibu sudah anut sejak dulu gitu. Siap. Jadi itu akan jadi masterpiece personal nanti ya ketika. Kalau ini kan di birokrasi, sekarang di personal itu udah jalan, sudah mulai jalan sekarang gitu, dan semua saudara-saudara jadi pengurus yayasan itu. Terus teman-teman juga banyak yang bantu untuk yayasan itu. Tapi makanya nama yayasannya Ma'al Vision gitu. Mal itu kan kalau di bahasa Arab itu harta gitu ya. Dan visi gitu. Jadi padahal mal itu singkatan dari Ma'ruf Alimah gitu. Jadi bapak saya Ma'ruf, ibu saya Alimah. Jadi Mal Vision itu visinya Ma'ruf Alimah gitu. Visinya teraktualisasi dalam yayasan itu. Luar biasa. Baik, pemirsa NTB 1, bincang-bincang yang sangat menarik dengan Lalu Muhammad Iqbal. Terima kasih sekali lagi Iqbal atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.